Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan merenungkan bersama tentang firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dahulu. Berdoa saya hantarkan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, Kau memberkati kami Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar dan kami baca tidak hanya kami baca dan dengar saja, tapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada hari ini bertema tentang melangkah bersama. Masa muda adalah masa yang penuh dengan persaingan, bahkan tidak saat di dunia pekerjaan, tetapi persaingan sudah mungkin kita mulai dari sejak kita kecil, bahkan sejak kita TK atau kita SD dan seterusnya. Contoh kecil dari sebuah persaingan adalah di mana kita berlomba-lomba untuk mendapatkan peringkat 1 atau mendapatkan nilai terbaik, tapi dengan cara-cara yang salah. Itu adalah sebuah kegiatan yang salah, karena untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, kita menggunakan cara-cara yang tidak benar, seperti mencontek atau bahasa Jawanya japlak atau nurul atau mencontek seperti itu. Tidak jarang juga sebagian orang tua meminta anaknya, "Dek, kamu harus mendapatkan peringkat 1, Kak, kamu harus mendapatkan nilai yang paling baik, mendapatkan nilai 100, tanpa melihat kemampuan anak-anaknya." Seperti itu. Ada sebuah cerita juga dari Kejadian 4 ayat 4 sampai 8 yang begini. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain merasa sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya," kata Kain kepada Habel adiknya. "Marilah kita pergi." Ketika mereka ada di padang, Kain tiba-tiba memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Di sini juga menceritakan tentang persaingan, di mana persaingan antara seorang kakak dan adik, yaitu Kain dan Habel, sama-sama mempersembahkan yang terbaik. Tetapi karena mungkin kebaikan hati antara Kain dan Habel berbeda, Tuhan mengindahkan persembahan dari Habel. Di sini Kain sampai melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan, yaitu membunuh adiknya, yaitu Habel, karena iri, dengki, timbulnya rasa persaingan egois dari dalam diri Kain. Namun walaupun demikian, di ayat selanjutnya, di ayat ke-15, Tuhan berfirman kepadanya, "Sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Di sini kebaikan Tuhan adalah di mana Kain sudah membunuh Habel, tetapi Tuhan tetap melindungi Kain agar tidak dibunuh atau tidak tersakiti oleh orang lain. Bersaing adalah sifat dasar yang dimiliki manusia. Keinginan untuk menonjol, keinginan untuk dilihat dan diakui orang lain adalah keinginan dasar seorang manusia. Namun bagaimana cara kita menyikapi rasa kebersaingan kita dengan benar?
sebagai kami atau kita sebagai anak muda, kita harus menunjukkan sikap kekristenan kita, sikap percaya kita kepada Kristus dengan cara bersaing dengan benar. Kita sebagai anak muda harus bersaing secara benar sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan, yaitu tidak dengan bahasa Jawa menjorokkan atau tidak dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi kita bersaing dengan cara yang sehat, menjadi versi terbaik dari diri kita, bukan dengan cara menjatuhkan atau mendorong orang lain ke arah yang buruk. Sesuai dengan firman Tuhan tentang keberhasilan atau keinginan kita untuk berhasil, sebenarnya setiap individu menginginkan dirinya untuk berhasil. Tetapi di sini Tuhan juga mengatakan pada Pengkhotbah 3 ayat 11 yang demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat mengalami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan berkata bahwa semuanya atau segalanya indah pada waktunya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat tanpa harus menjatuhkan orang lain. Di sini temanya adalah melangkah bersama, di mana kita bersaing dengan sehat. Kalau kita mempunyai ilmu, kita juga mau untuk membagikan kepada orang lain, bukan dengan menyingkirkan orang lain, tetapi kita bersama-sama, melangkah bersama untuk tumbuh, melangkah bersama untuk menuju ke depan, melangkah bersama untuk menuju kebaikan. Dan untuk sebuah cerita juga, kita tidak boleh membandingkan keberhasilan kita dengan keberhasilan orang lain. Tuhan merencanakan semuanya akan indah pada waktunya. Sama seperti firman Tuhan yang berkata tentang hikmat, didikan, dan pengertian. Kita sebagai orang Kristen harus menyikapi sebuah persaingan atau sebuah permasalahan dalam hidup menggunakan pedoman hikmat, didikan, dan pengertian, di mana hikmat berfungsi di saat kita menghadapi persoalan yang sulit. Tuhan berikan hikmat kepada setiap manusia. Dan didikan di mana kita bersaing di dunia ini, didikan melatih kita sehingga menjadi penghasil buah bagi kerajaan Allah. Didikan melatih kita untuk menjadi terampil mengerjakan kehendak dan rencana Allah, di mana pengertian adalah memberi kita kekuatan dan optimis ketika semua orang berkata tidak ada pengharapan. Pelajaran yang dapat kita ambil dari renungan pada hari ini adalah di mana kita sebagai pelaku atau kita sebagai individu yang mempunyai sifat bersaing, sikap ingin menonjol tanpa menjatuhkan orang lain. Kita tidak boleh membandingkan kemampuan kita atau keberhasilan kita dengan orang lain, karena rencana Tuhan pasti akan indah pada waktunya, dan kita harus melangkah bersama-sama dengan orang yang ada di sekitar kita. Kita berbagi, dan di saat kita melakukan persaingan, kita juga harus melihat diri kita, apakah kita mampu dengan cara yang benar, tanpa dengan cara yang salah atau cara yang keliru, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan, bersaing dengan cara yang benar dan baik. Dan saat kita tidak mampu, tidak ada salahnya juga kita berkata bahwa kita tidak mampu, bahwa kita tidak bisa. Tapi kita tetap harus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita dan melangkah bersama-sama dengan saudara seiman kita, atau bahkan dengan seluruh orang tanpa memperhatikan suku, agama, ras. Kita harus melangkah bersama untuk menuju kebaikan, untuk menunjukkan bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan, kiranya bisa memberkati kita semua. Untuk mengakhiri renungan pada hari ini, mari kita berdoa. Saya hantarkan. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Baru saja kami telah mendengarkan firman-Mu, renungan pada hari ini Tuhan, kiranya
apa yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya kami dapat menunjukkan kasih setiamu, menunjukkan kasih-Mu Tuhan dengan bersaing secara baik, bersaing dengan benar, bukan dengan menjatuhkan orang lain, tetapi kita mau melangkah bersama, melangkah seiringan untuk mendapatkan kerajaan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, Engkau menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.